Assalamualaikum teman-teman. Welcome to Once Upon a Time Story, when the history told more stories. Hari ini story apa lagi ya yang akan kita bahas? Tanpa berlama-lama lagi, let's go to the video. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Gunung adalah bagian kerak bumi yang lebih tinggi dari area sekitarnya. Gunung biasanya memiliki sisi curam yang secara signifikan menyingkap batuan di dasarnya. Gunung berbeda dari dataran tinggi karena memiliki daerah puncak yang terbatas. Gunung juga lebih besar daripada sebuah bukit. Biasanya memiliki ketinggian setidaknya 300 meter di atas tanah di sekitarnya. Menurut aktivitasnya, gunung terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gunung api aktif, yakni gunung api yang masih bekerja dan mengeluarkan asap, letusan, dan gempa. Contohnya seperti Gunung Merapi di Yogyakarta. Yang kedua, gunung api mati, yaitu gunung api yang tidak memiliki catatan erupsi sejak tahun 1600. Misalnya, Gunung Hohenwald di Jerman. Yang ketiga, gunung api istirahat, yaitu gunung api yang meletus sewaktu-waktu lalu istirahat kembali. Misalnya, Gunung Ciremai di Jawa Barat. Berbicara tentang aktivitas gunung berapi, beberapa gunung api aktif di dunia sampai saat ini masih menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Rangkaian gunung berapi aktif ini biasanya disebut dengan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Di video sebelumnya, kita juga sempat sedikit menyinggung hal ini ya. Kalau belum nonton, silahkan klik link di deskripsi ya. Kembali lagi ke aktivitas vulkanik. Ternyata di masa lalu pernah ada loh letusan dahsyat atau super vulkano yang terjadi di beberapa tempat. Letusan gunung api sendiri diukur dengan sistem klasifikasi VAI, Volcano Explosivity Index. Skalanya adalah 1 sampai dengan 8. 1 untuk terkecil dan 8 untuk yang terbesar. Berikut ini adalah 5 diantaranya super volcano yang pernah terjadi di sepanjang sejarah. Letusan gunung api terbesar di dunia yang pernah tercatat mencapai kekuatan 8 VEI, yakni Gunung Yellowstone di Wyoming, Amerika Serikat. Bekas letusan dahsyat itu membentuk sebuah kaldera besar di Wyoming Barat. Bencana ini mengguncang daerah itu pada 2,1 juta tahun yang lalu, 1,2 juta tahun yang lalu, dan yang terakhir pada 640.000 tahun yang lalu. Jurnal Science pada tahun 2013 menemukan gumpalan besar magma yang tersimpan di bawah Yellowstone, dan jika dilepaskan dapat memenuhi Grand Canyon sebanyak 11 kali lipat. Sebanyak 3 letusan super volcano terbaru menciptakan kawah besar di taman berukuran 48 kali 72 km. Peluang letusan gunung berapi super seperti ini adalah sekitar 1 banding 700.000 di setiap tahunnya. Letusan Gunung Tambora, Indonesia pada tahun 1815 silam termasuk letusan gunung terdahsyat di dunia yang mencapai 7 VEI. Letusan Tambora mencapai puncaknya pada April 1815 ketika meledak dengan suara yang sangat keras hingga terdengar di Pulau Sumatera, lebih dari 1930 km jauhnya.
Korban tewas akibat letusan gunung yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat ini diperkirakan mencapai 71.000 orang. Hujan abu tebal menyelimuti banyak pulau yang jauh dari lokasi letusan. Letusan gunung yang berlokasi di Peru ini merupakan letusan gunung berapi terbesar di Amerika Selatan. Gunung Huayna Putina memuntahkan lumpur sejauh Samudra Pasifik dan mempengaruhi iklim global. Musim panas setelah letusan gunung ini adalah yang terdingin dalam 500 tahun terakhir. Abu dari letusan Huayna Putina mengubur area seluas 50 km persegi di sebelah barat gunung yang masih diselimuti hingga hari ini. Letusan gunung setinggi 4.850 meter pada tahun 1600 silam ini merusak kota-kota terdekatnya di Arequipa dan Moquegua yang baru pulih sepenuhnya lebih dari 1 abad kemudian. Gunung Krakatau terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Indonesia. Letusan Gunung Krakatau mencapai klimaks pada tanggal 26 sampai 27 April tahun 1883. Letusan eksplosif dari stratovulkano ini yang terletak di sepanjang busur pulau vulkanik di zona subduksi lempeng Indo-Australia mengeluarkan banyak batuan, abu, dan batu apung. Suara letusannya terdengar sampai ribuan kilometer jauhnya. Letusan Krakatau 1883 juga menimbulkan tsunami yang ketinggian gelombang maksimalnya sampai 40 meter dan menewaskan sekitar 34.000 orang. Alat pengukur pasang surut yang dipasang lebih dari 11 km jauhnya di Semenanjung Arab bahkan mencatat peningkatan ketinggian ombak. Meletusnya Gunung Santa Maria pada tahun 1902 menjadi yang pertama selama 500 tahun. Gunung berapi yang simetris dan tertutup perpohonan ini adalah bagian dari rantai stratovulkano di sepanjang dataran Pasifik Guatemala. Gunung Santa Maria mengalami aktivitas terus-menerus sejak ledakan terakhirnya. Letusan berkekuatan 3 VEI terjadi pada tahun 1922. Pada 1929, Gunung Santa Maria memuntahkan gumpalan gas panas yang bergerak cepat dan batu-batu yang hancur. Itulah tadi 5 letusan mega volcano yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Di samping dampak kerusakan yang ditimbulkan, ternyata letusan gunung berapi juga ada manfaatnya loh. Next, kita bahas di video selanjutnya ya. Itulah tadi story kita hari ini. Next, kita bahas apa lagi ya? Bisa dong kasih saran di kolom komentar. Baiklah, sampai jumpa di video yang akan datang.